Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcelini. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler B, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dedang Priyono selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Islami. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Yang kedua, karakteristik entrepreneur Islami. Yang ketiga, prinsip dan etika bisnis syariah. Yang keempat, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah dalam etika memberdayakan, yaitu tentang kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah alasan ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Pengertian kewirausahaan sendiri adalah suatu proses menghasilkan sesuatu secara kreatif dan inovatif yang memiliki nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan Islami sendiri yaitu dengan memegang prinsip dalam ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi, pengertian kewirausahaan Islami adalah suatu proses menghasilkan sesuatu secara inovatif dan kreatif yang memiliki nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi orang lain dengan memegang prinsip dalam ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Selanjutnya adalah prinsip kewirausahaan Islami. Yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, takwa sebagai kerangka kerja. Kita sebagai entrepreneur Islami harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam budaya Islam, entrepreneur Islami mengenal kata fatalisme, yaitu hasil tidak di bawah kendali kita, yang artinya hasil adalah di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan bertawakal, selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Yang kedua adalah halal. Seorang entrepreneur harus memprioritaskan halal sebagaimana yang tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Yang ketiga adalah jangan berlebih-lebihan atau mubazir. Artinya seorang entrepreneur tidak boleh berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang keempat adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prioritas. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita dan tidak akan tertukar dengan siapapun, karena apa yang sudah jadi milik kita akan kembali lagi kepada kita. Selanjutnya yaitu menjaga nilai moralitas yang tinggi. Menjaga nilai moralitas yang tinggi di sini kaitannya dengan bagaimana kita menjalankan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan yaitu contohnya riba. Mungkin ada sebuah kata, hidup sederhana lebih baik daripada pura-pura kaya dengan cara riba. Riba sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia di muka bumi. Riba diharamkan pada kondisi dan bentuk apapun, dan para pelaku riba kelak di akhirat nanti akan dibangunkan dalam keadaan layaknya orang gila. Riba sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan. Artinya kita harus menghindari riba karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Lalu yang keenam adalah dapat dipercaya atau amanah. Sebagai entrepreneur, kita harus berlaku jujur agar dapat dipercaya oleh orang lain. Contohnya dengan tidak menambah harga jual dengan sangat tinggi dan tidak mudah berucap sumpah di depan pembeli. Contoh sumpah yang paling sering dilakukan adalah
dia bersumpah kalau dagangannya itu harganya sudah sesuai dengan modal yang ia keluarkan, padahal harganya sudah dinaikkan dengan tinggi. Yang ketujuh, kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Sistemnya bagaimana kita bisa berbagi kepada sesama, contohnya yaitu zakat, sedekah, amal, dan perbuatan berbagi lainnya. Yang kedelapan adalah berpengetahuan luas. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki pengetahuan yang luas sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan adalah peduli ke masyarakat dan lingkungan. Seorang entrepreneur harus peduli terhadap lingkungan sekitarnya, tidak boleh acuh dan tidak boleh tidak peduli kepada lingkungannya. Kemudian prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip sendiri yaitu suatu hal yang bersifat dasar, fundamental, dan kebenaran yang universal, yang inheren, yang menjadi pokok dasar berpikir. Prinsip bisnis syariah adalah kebenaran yang universal yang menjadi pokok dasar berpikir di dalam usaha berdasarkan syariat Islam. Prinsip dalam pengelolaan bisnis syariah dibagi menjadi dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama adalah prinsip umum. Prinsip umum sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah prinsip ilahiyah atau ketauhidan, yaitu prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai ketauhidan. Prinsip ini menjadi prinsip yang sentral dalam berbisnis. Inti dari prinsip ini adalah monoteisme, yaitu dapat dilihat dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah prinsip nabawi atau kenabian, yaitu prinsip yang nilai bisnisnya berpadukan pada nilai-nilai kenabian. Contohnya adalah seperti sifat nabi yang sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Lalu berikutnya yang ketiga prinsip adiliyah, yaitu keadilan. Prinsip yang didasarkan pada keadilan. Dalam berbisnis harus bersikap adil walaupun beda agama. Contohnya adil dalam memperlakukan karyawannya. Yang keempat prinsip huriyah atau kebebasan, yaitu prinsip yang didasarkan kepada kebebasan. Jadi kita boleh berlaku bebas sesuai apa yang kita mau selagi tidak ada hadis dan dalil yang melarangnya. Yang kelima adalah prinsip musawah atau kesetaraan, yaitu prinsip bisnis yang menyandar pada kesetaraan. Yang keenam yaitu prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip bisnis ini didasarkan pada tolong-menolong. Prinsip ini menghendaki pelaku bisnis untuk saling tolong-menolong dengan sesama, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berikutnya adalah prinsip khusus. Ada 7 prinsip khusus dalam pengelolaan bisnis syariah. Yang pertama adalah prinsip taba'adul manafi, yaitu prinsip yang didasarkan pada bekerja sama antara individu ataupun pihak, dan kepemilikan bersifat ta'awuz, seperti yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 17. Kemudian yang kedua adalah prinsip pemerataan atau distributif, yaitu prinsip yang berkaitan dengan peta bisnis, tidak hanya dipuasi oleh segelintir orang. Jadi prinsip ini berkaitan dengan bisnis yang dapat dipuasi oleh banyak orang. Prinsip antara din atau saling ridho, yaitu prinsip ini didasarkan pada keridoan. Setiap prinsip bisnis adalah individu atau pihak yang memiliki kerelaan dalam akad jual beli. Yang keempat adalah prinsip adamul magadir, yaitu singkatan dari masyir yang berarti judi, warar, iktikar atau iktinas yang berarti menimbun barang, zolim yang berarti menimbulkan kemaslahatan, dan riba
Yang kelima yaitu prinsip albir wa al taqwa, yaitu prinsip saling tolong menolong dalam kebenaran dan takwa. Jadi kita sebagai entrepreneur harus saling menolong dalam kebenaran. Yang keenam adalah prinsip musyarakah, yaitu prinsip yang mengedepankan kerjasama dalam bisnisnya. Jadi kita sebagai entrepreneur harus saling bekerja sama agar bisnis yang kita jalankan berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, bisnis kitabiah atau pendokumentasian, yaitu prinsip yang menyandar pada pendokumentasian. Contohnya adalah ketika kita melakukan bisnis, kita berbelanja sesuatu, nah itu notanya harus dijadikan pendokumentasian. Lalu ada etika bisnis syariah. Etika sendiri adalah perilaku, sikap, atau tindakan seseorang, sedangkan etika bisnis syariah adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas atau moral, nilai benar atau salah di dalam suatu usaha. Ada ajaran terkait etika bisnis syariah. Yang pertama yaitu bersifat memberdayakan. Bersifat memberdayakan dalam artian bagaimana kita dianjurkan membantu dan memberikan solusi kepada kaum yang lemah atau kaum duafa. Yang kedua, pembayaran upah, mensegerakan upah kepada pekerja. Jadi seorang pemilik bisnis harus mensegerakan upahnya kepada para karyawan. Ada dalil yang menegaskan tentang pembayaran upah, yaitu berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Yang ketiga, jual beli dan utang. Ada 3 poin penting dalam jual beli dan utang di sini. Yang pertama adalah mudah. Mudah dalam artian mudah di dalam jual beli maupun berhutang. Kemudian yang kedua, harus lemah lembut ataupun sopan. Yang ketiga, harus menjaga kehormatan. Lalu berikutnya, jujur dalam pemasaran. Kemudian ada etika kontemporer. Ada 10 hal dalam etika kontemporer. Yang pertama adalah khianah. Khianah yaitu penjelasan yang tidak sesuai. Jadi di dalam berbisnis kita harus menghindari khianah, yang berarti penjelasan yang tidak sesuai. Kita dituntut untuk menjelaskan produk yang kita jual itu sesuai dengan apa yang sebenarnya kita jual, tidak melebih-lebihkan ataupun mengurang-urangi. Yang kedua, tagrir. Tagrir yaitu membujuk pihak lain dengan ucapan dan perbuatan yang bohong untuk menarik simpati. Contohnya adalah kita menarik orang untuk membeli produk kita dengan alasan semisal kita belum makan, padahal sebenarnya kita sudah makan. Yang ketiga adalah tablis, yaitu menjual dengan menyembunyikan produk yang cacat. Lalu yang keempat, tadlil fi al-bai al-murabaah, yaitu kebohongan terhadap akad jual beli. Jadi di sini ada kebohongan ketika melakukan jual beli, entah itu menyembunyikan sebuah kecacatan dalam produk yang dijualnya atau kebohongan lain. Kemudian yang kelima ada gisisi, yaitu memaparkan keistimewaan produk dengan menyembunyikan cacat produk, seperti yang dijelaskan pada poin C, sama dengan tablis. Yang keenam adalah tanajusi, yaitu menawar barang oleh calon pembeli dengan harga tinggi. Lalu kemudian yang ketujuh ada mukamaroh, yaitu menjelaskan informasi jasa tersebut dengan kualitas atau kuantitas yang tidak sesuai. Contohnya, kita memiliki bisnis travel haji. Nah, kita memberikan informasi jasa kita kepada orang lain itu dengan semisal memberikan kamar VIP untuk para customer, padahal sesungguhnya kamarnya itu kamar yang biasa. Kemudian selanjutnya ada igro, yaitu promosi dengan janji memberikan keuntungan atau bonus yang berlebihan. Lalu berikutnya ada talbis.
yaitu menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakkan kelebihan-kelebihannya. Kemudian yang terakhir adalah hitman. Hitman yaitu menyembunyikan dengan sengaja suatu objek akad yang semestinya diketahui. Lanjut, di sini saya akan bercerita tentang hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah dalam etika memberdayakan, yaitu kisah seorang kaum Ansar yang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi asbabul wurud hadis ini. Suatu ketika datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta. Rasul lalu bertanya kepada laki itu, apakah di rumahmu ada sesuatu? Dia menjawab, iya, ada hils atau alas duduk dan bejana untuk minum. Beliau berkata kembali, bawalah ke sini benda-benda itu. Sejenak kemudian laki-laki itu datang dengan membawa hils dan bejana. Kemudian Rasul menawarkan benda-benda tersebut pada para sahabat. Dari hasil penjualan didapatlah uang 2 dirham. Rasul bersabda, 1 dirham gunakan untuk membeli makanan dan berikan pada keluargamu, dan 1 dirham lagi gunakan untuk membeli kapak. Kemudian datang lagi kepadaku dengan membawa kapak tersebut. Setelah itu Rasul mengikatkan sepotong kayu sebagai pegangan kapak dengan tangannya dan bersabda kembali, pergi dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, lelaki itu datang lagi dengan membawa 10 dirham. Uang itu dia belikan pakaian dan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ini lebih baik daripada pergi meminta-minta, yang berarti meletakkan 1 noktah hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak. Hadis tersebut yaitu sesungguhnya mencari kayu bakar dan lalu menjualnya adalah lebih baik daripada meminta-minta, yang berarti meletakkan 1 noktah hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak. Hadis ini secara umum menjelaskan tentang keutamaan bekerja, apapun pekerjaan itu, dan buruknya perilaku meminta-minta. Lalu yang terakhir adalah alasan ingin menjadi entrepreneur dan rencana ke depan. Saya ingin menjadi seorang entrepreneur agar saya bisa memiliki banyak pengalaman di bidang entrepreneur, dan saya ingin membuka lapangan kerja untuk setidaknya mengurangi tingkat pengangguran. Rencana saya ke depan, saya ingin membuka bisnis di bidang fashion, tapi mungkin saya harus mengumpulkan modal terlebih dahulu. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.